Tiba-tiba dua anak besar muncul dan menggertak dia. Lihat anak laki-laki itu diganggu. Hiu yang marah bergegas ke depan. Hiu gelisah memecahkan kaca membuat semua orang sangat ketakutan. Tapi anak itu hanya perlu mengangkat tangannya. Dalam sekejap mata, hiu itu terdiam. Dia membuka matanya, pupilnya berubah menjadi kuning. Ikan-ikan di akuarium semua berenang di sekelilingnya. Anak ini memiliki kekuatan super yang bisa berkomunikasi dengan ikan. Dia adalah Arthur, ayah dia adalah orang biasa. Di malam yang penuh badai, ayahnya di tepi pantai menyelamatkan seorang gadis cantik. Gadis ini agak aneh, dia melemparkan lembing ke layar TV. Membuat TV meledak. Setelah itu, dia menangkap ikan mas di akuarium dan langsung menelannya. Ternyata dia Ratu Atlantis. Karena untuk menghindari pernikahan, dia lari ke darat. Saat bersama, mereka berdua secara bertahap jatuh cinta. Kemudian, Arthur lahir. Keluarga mereka bertiga orang hidup sangat bahagia. Tapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Raja Laut mengirim orang untuk mencari sampai ke depan pintu. Demi keselamatan suami dan anaknya, Ratu hanya bisa kembali ke laut. Sejak itu, Arthur tidak lagi mendengar kabar dari ibunya. Sejak kecil, Arthur tidak seperti anak-anak lain. Dia dapat mengobrol dengan ikan. Satu sedikit lebih besar. Dia menemukan dia bisa bernapas di bawah air. Berenang secepat ikan, juga bisa mengendalikan ikan. Suatu hari, di dalam laut satu orang muncul dan kasih tahu jika dia adalah bawahan ibunya dia. Datang untuk mengajari dia seni bela diri. Sejak itu, pria ini menjadi Master Arthur. Dua orang berlatih di pantai. Setelah selesai latihannya, orang ini mengatakan yang sebenarnya. Ternyata, ketika ibu dia kembali ke laut, dipaksa menikah dengan raja dan melahirkan seorang pangeran. Setelah raja menemukan keberadaan Arthur, karena cemburu, raja mengeksekusi ibunya. Arthur sangat marah setelah mendengar ini, dia melemparkan tombaknya ke laut. Sejak itu, Arthur tidak pernah melihat orang itu lagi. 10 tahun kemudian, sekelompok perompak membajak sebuah kapal selam militer. Pemimpin kelompok bajak laut sangat galak, dia juga membunuh banyak anggota kru. Tiba-tiba kapal selam mengguncang seorang pria mengangkat perahu ke permukaan laut. Tidak butuh waktu lama bagi pria ini untuk mengendalikan kelompok bajak laut. Menyelamatkan anggota kru yang terjebak. Pria ini adalah Arthur dewasa. Arthur memiliki kekuatan yang tak terkalahkan, tidak bisa tertusuk oleh pisau. Bahkan peluru meriam tidak melukai Arthur. Selama waktu ini, Arthur berada di bawah laut membantu banyak orang, jadi dia memiliki sedikit reputasi. Tapi masih ada orang yang mencari masalah sendiri. Apakah Anda putri duyung di TV? Apa yang ingin kamu ketahui? Bisakah Anda berfoto dengan saya? Let me take a selfie. Ponsel dengan warna pink ini tidak cocok untuk prianya. Sampai malam, ketika Arthur sedang menggemudi antar ayah pulang ke rumah. Melihat ombak besar menghantam pantai. Mobilnya hanyut terbawa ombak. Arthur jatuh keluar dari mobil, karena ombak besar dia tidak tahu ayah dan mobil ada di mana. Arthur dengan panik mencari di laut. Saat itu, cahaya biru muncul, ada seorang gadis cantik keluar dari ombak. Dia mengendalikan air. Menemukan mobil dan selamatkan nyawa ayah Arthur. Nama gadis cantik itu adalah Mera. Adalah putri dari salah satu kerajaan laut dalam. Dia mencari Arthur dengan harapan Arthur akan kembali ke laut dan menjadi raja. Menyelamatkan dunia. Karena saudara tirinya sedang mengumpulkan tentara. Rencana untuk menyerang darat. Orang-orang ini, mereka dulu hidup di bumi. Tetapi karena raja membuat trisula emas, itu menyebabkan bencana. Laut mencaplok daratan. Seluruh benua Atlantis tenggelam di dalam laut. Mereka dibagi menjadi 7 negara. Beberapa orang berevolusi menjadi spesies baru dengan kekuatan super. Seseorang telah berevolusi menjadi monster buas. Sekarang, mereka berkumpul dengan tujuan menyerang daratan. Dalam beberapa tahun terakhir, orang-orang di darat telah membuang sampah ke laut, yang menyebabkan pencemaran air laut. Dengan degradasi ekologis, lingkungan hidup juga menjadi sulit. Raja baru adalah orang yang sangat kejam. Hanya ayunkan tangan sudah ciptakan tsunami besar. Sekarang raja mengumpulkan pasukannya untuk menyatukan 7 negara di bawah laut. Lalu, memusnahkan orang di daratan. Untuk mencegah bencana ini terjadi, Arthur pergi mencari tuannya untuk obrol.
Jika ingin mengubah situasi, hanya ada satu cara adalah menemukan Trisula emas dan menjadi raja baru. Setelah mengatakan ini, dia memberi Arthur sebuah kotak besi. Petunjuk untuk menemukan Trisula semuanya ada di sini. Tiba-tiba pasukan penjaga perbatasan masuk ke dalam. Jumlah musuh terlalu banyak, Arthur ditangkap. Dia melihat raja baru adalah adik tirinya. Dua orang saling memandang. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, pertarungan dimulai. Karena Arthur lahir di darat, tidak terbiasa bertarung di bawah air, sangat cepat kalah dalam pertempuran. Senjata di tangan juga hancur. Di saat bahaya, Mera muncul dan menyelamatkan hidupnya. Dua orang duduk di pesawat dan meninggalkan tempat itu. Banyak makhluk laut mengejar di latar belakang. Pesawat ditembak jatuh ke lava. Saat terakhir mereka hasil keluar. Arthur menggunakan kemampuannya untuk mengendalikan paus, bersembunyi di mulutnya. Kembali, mereka mengikuti petunjuk ke Gurun Sahara untuk menemukan Trisula. Di padang pasir mereka menemukan sisa-sisa salah satu dari 7 kerajaan Atlantis. Mera mengambil setetes keringat di kepala Arthur dan mengaktifkan mekanisme visual. Alhasil ada petunjuk baru. Ikuti petunjuk di peta. Mereka datang ke Sisilia. Mera pertama kali ke sini. Dia mencintai semua jenis bunga di bumi. Segera setelah itu, Arthur menemukan petunjuk baru. Perasaan mereka menjadi lebih baik di sepanjang jalan. Tiba-tiba pasukan muncul mengejar mereka, pertandingan besar mulai. Peralatan musuh terlalu kuat. Arthur bukan lawan mereka. Mereka memukul sambil lari. Mera berlari ke kilang anggur. Dia menggunakan semua kekuatan untuk menghadapi tentara yang mengejarnya. Arthur menggunakan pendulum untuk menyerang musuh, mengalahkan manta hitam terkuat. Keduanya terluka, mencapai akhir perjalanan. Di dalam laut. Di sini mereka bertemu monster laut yang sangat ganas. Raja Laut mengambil obor dan melompat ke laut. Dikelilingi oleh monster laut yang lebat. Untungnya, monster laut takut api. Mereka kabur dengan obor, monster tidak bisa mengejar. Tak disangka kecelakaan terjadi. Jadi monster mengejar lagi. Tiba-tiba ada cahaya muncul di depan. Guntur, monster langsung mundur. Tidak lama kemudian, Arthur kemudian menarik Mera ke arah cahaya itu. Dalam sekejap mata, dua orang terpisah. Lihat Mera akan dimakan oleh monster. Sebuah bayangan bergegas keluar untuk menyelamatkan dia. Orang itu perlahan melepas topengnya. Melihat bahwa itu adalah ibu yang sudah meninggal. Lebih dari 20 tahun terpisah, ibu dan anak bersatu kembali sekali lagi. Dua orang sangat bahagia, berlinang air mata. Ternyata tahun itu, Ratu dikorbankan oleh Raja untuk monster laut dalam. Tidak mati, tetapi juga terkunci di sini selama lebih dari 20 tahun. Jika ingin keluar, harus mendapatkan Trisula. Tapi monster laut legendaris selalu melindunginya. Hanya Raja sejati yang bisa melewatinya ujiannya. Karena ingin menyelamatkan ibu dan menghentikan perang, Arthur tanpa ragu melangkah ke dalam air terjun. Di sini sangat gelap. Di bawah ini adalah situs lama benua Atlantis. Trisula memancarkan cahaya. Arthur ingin mendapatkan Trisula, tiba-tiba cakar besar perlahan mendekatinya. Itu adalah monster laut legendaris. Arthur tidak bisa melawan. Saat monster itu ingin membunuh Arthur, Arthur menggunakan kekuatan sejak kecil untuk berkomunikasi dengan makhluk laut. Monster sangat terkejut. Sudah bertahun-tahun, selain Raja pertama, Arthur adalah orang kedua yang bisa berkomunikasi dengannya. Dia setuju untuk memberi Arthur kesempatan. Arthur menginjak tahta meraih Trisula. Sejumlah besar energi masuk ke tubuhnya. Kemampuan Raja Laut terbangun. Arthur melangkah keluar dari air terjun. Tubuh dilapisi dengan emas, pegangan Trisula. Dari sini, Raja Laut baru muncul. Di tempat lain, adik Arthur sedang menyerang kerajaan yang menolak untuk menyerah. Menang saja di sini dia bisa menyatukan semua Atlantis. Pertempuran besar dimulai. Sisi kerajaan ini adalah sekelompok kepiting besar yang punya berpikiran sederhana. Jadi bukan lawan dari kelompok elit prajurit. Segera itu Raja muncul. Dalam sekejap mata dikalahkan. Tiba-tiba monster besar muncul dari tanah. Dengan cepat hancurkan satu kapal perang raksasa. Dihadapkan dengan monster sebesar itu, pasukannya benar-benar lemah. Arthur memanggil semua makhluk laut dan monster dari jurang maut. Dalam sekejap mata menghancurkan pasukan punya adik Arthur.
Korbannya benar-benar terlalu besar. Arthur terpaksa menghentikan saudaranya, dengan cepat mengakhiri pertempuran. Arthur memikat saudaranya ke permukaan air. Dia dengan adik memulai pertempuran baru. Saat ini sang adik kehilangan keunggulan karena berkelahi di atas air. Senjata dihancurkan oleh Arthur. Adik kalah dalam pertempuran, tetapi Arthur tidak membunuhnya. Karena ibu sudah kembali. Di bawah bujukan ibunya, sang adik setuju untuk menyerah. Siap-siap dihukum. Dan Arthur, di hadapan semua orang. Dia menjadi Raja Laut baru. 新的海王。 Setiap pagi, ayah Arthur pergi ke pantai. Tapi kali ini dia berhasil menunggu orang yang dia cintai kembali. You came back.